Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan untuk kehidupan. Selamat Paskah untuk saudara-saudara sekalian. Suatu hari saya memimpin malam penghiburan seorang pimpinan perusahaan yang meninggal dunia di Bandung. Usianya kira-kira 80 tahun, saudara. Sebelum acara penghiburan itu dimulai, ada dua pegawainya mendatangi saya. Karena kedua pegawai itu juga mengenal saya. Karena saya beberapa kali juga membawakan firman di perusahaan itu. Nah, mereka cerita tentang siapa bosnya ini. Lebih detail kepada saya. Mereka berkata bosnya itu baik. Dan saya juga tahu bahwa bosnya itu adalah orang yang baik. Nah, tetapi selanjutnya saya cukup heran ketika dua pegawai ini berkata, tapi bos kami itu Pak Pendeta suka marah-marah loh sama karyawan. Gak ada karyawan di perusahaan ini kayaknya belum pernah dimarahin sama dia. Nah, saya semakin penasaran. Karyawan yang salahnya sedikit, karyawan yang salahnya besar, apalagi bahkan karyawan yang kadang kalau salahnya itu kita cek, dia nggak salah, tetapi dia tetap dimarahin. Kalau bos kami ini sudah marah, kata karyawannya, wah udah ampun katanya. Yang ngata-ngatain karyawan itu sedemikian rupa. Lalu yang membuat saya terkejut lagi adalah dua pegawai ini berkata, tapi Pak Pendeta, sekalipun marah-marah, beliau bos yang tetap baik. Baiknya begini Pak Pendeta, setelah karyawan itu dimarahin, kata dua pegawai ini, sejam atau 2 jam lagi karyawan itu dipanggil yang dimarahin. Nah, di sisi karyawan deg-degan aja dipanggil, bakalan dimarahin lagi. Tapi ketika mereka sudah datang depan bos itu, bos ini berkata kepada karyawan yang dimarah-marahin itu, ya intinya dia minta maaf. Saya minta maaf ya setelah marah-marah pada kamu. Dan setelah minta maaf, saudara, dia tanya bagaimana keluarga atau keadaan keluarga karyawan ini. Kalau baik-baik ya dia bersyukur dan mendoakan. Nah, poin ini saudara, ketika dia tahu ada anggota keluarga misalnya anak sakit atau istri sakit atau suami sakit atau orang tua sakit, ditanya udah berobat belum atau udah melakukan ini atau itu belum. Nah, kalau ada kurang biaya dia kasih. Dan yang pasti lagi karyawan yang dimarah-marahin ini saudara, sebelum meninggalkan tempat ketika berbicara untuk kedua kalinya dipanggil, itu setelah dimarahin pertama dipanggil lagi, itu dikasih uang. Ya, ini buat keluargamu, ini buat kamu. Begitu terus polanya. Ada yang dipanggil, dimarahin, kemudian sejam, 2 jam lagi orang itu dipanggil, ditanya-tanya, dan yang pasti dibantu kalau ada sesuatu kesukaran, dan setelah orang itu pergi, atau maksudnya sebelum dia pergi, dia dikasih uang. Saking polanya ini tercium oleh karyawan, malah karyawan kata dua pegawai ini ngarep, hari ini mudah-mudahan saya yang dimarahin. Ngarep saudara, mengharapkan masuk kerja itu dia atau mereka karyawan itu mudah-mudahan saya ini yang dimarahin hari ini. Karena itu habis dimarahin selalu dikasih uang dari keluarganya. Kalau ada kesulitan dia selalu membantu bosnya itu. Kemudian di suatu hari saat bosnya ulang tahun, ya dirayakan, ada MC yang bertanya, Om, kami mau bertanya nih, iseng ya, supaya istilahnya ya boleh jawab atau tidak. Kenapa sih setiap karyawan kayaknya tidak ada deh karyawan yang di perusahaan ini yang tidak dimarahin sama Om. Lalu dia berkata, ya saya marah ya marah saja katanya. Mau orang itu salah kecil, salah banyak ya marah. Nah, lalu pertanyaannya lagi adalah, nah kenapa setelah marah orang dipanggil lagi lalu dikasih uang
Om ini tertawa atau bos ini tertawa dan dia berkata, begini loh, saya ini punya watak pemarah dari sejak muda saya. Nggak bisa direm sama siapa aja, keluarga juga bawaannya marah. Gitu. Ya kalian ya korbannya, ya karena watak saya ini susah disembuhkan. Tetapi saya berpikir gitu, setelah kalian pergi, saya berpikir bahwa kalian itu ya saya juga gitu. Kamu itu ya saya juga. Maksudnya adalah begini, saudara. Kalau yang saya marahin ada seorang laki-laki, maka mungkin di depan saya dia adalah karyawan saya. Di depan saya punya kesalahan, kurang baik dan seterusnya. Tetapi bukankah di rumah dia seorang ayah yang dicintai oleh anak-anaknya? Seorang suami yang disayang oleh istrinya, yang didamba-dambakan pulang, yang membawa hasil keringatnya, begitu bukan? Dan itu kan saya juga. Di rumah saya juga kepingin simpan, dia pastilah di rumah seorang ibu yang dikasih anaknya, seorang istri yang dicintai oleh suaminya. Sekalipun di depan saya dia adalah seorang karyawan yang tidak becus misalkan. Saya marah sama dia. Tetapi dia, perempuan itu adalah saya juga. Yang di keluarga dikasihi oleh anggota keluarganya. Jadi kata bapak ini, kata pegawai ini, bos itu merasa dengan memanggil karyawan yang sudah dimarahin tadi dan dikasih uang dan diperhatikan, itu semacam penebusan dosa kecil-kecilan. Minimal saya sudah melakukan sesuatu yang baik karena watak buruk saya ini tidak bisa dihilangkan dalam diri saya. Semua karyawan sangat mengasihi atasannya ini. Mereka dimarahin biasa, bahkan kepingin dimarahin karena tadi mendapatkan bonus dimarahin. Dan ada satu hikmat yang mereka pelajari ketika bos itu ulang tahun. Bahwa orang lain adalah saya juga. Mungkin dia rendah di hadapan saya sebagai karyawan. Tetapi di tempat lain, dia adalah orang-orang yang dikasihi. Minimal oleh istri, oleh orang tuanya, dan oleh anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tadi adalah narasi yang mau didengungkan dalam berita Paskah hari ini. Fokusnya adalah kata Galilea. Fokusnya. Mari kita perhatikan kata-kata dua orang yang menjumpai perempuan-perempuan yang bersama-sama Yesus dari Galilea, yang pagi-pagi benar menjumpai makam Yesus yang kosong. Menurut Lukas, perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yesus. Kata kedua orang itu yang seringkali dilihat sebagai malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan itu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan respon perempuan-perempuan itu terhadap perkataan dua orang yang menemui mereka, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dalam Lukas 24 ayat 5-8 kita bisa melihat percakapan itu. Lalu apa yang terjadi? Perempuan-perempuan itu langsung kembali kepada 11 murid Yesus. Dan mereka berkata kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Mereka telah menyaksikannya sendiri. Dan mereka ingat betul apa yang dikatakan Yesus, bahwa ia akan bangkit saat Yesus di Galilea. Dalam Lukas 9
ayat 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kata Galilea yang pertama ini menyadarkan perempuan-perempuan yang datang ke makam kosong itu. Yesus pernah mengatakan bahwa ia memang harus disiksa, dibunuh oleh imam-imam ahli Taurat, dan seterusnya. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit. Galilea mengingatkan perempuan-perempuan bahwa hari ini Yesus bangkit seperti yang dikatakannya. Galilea selain tempat di mana Yesus memberitakan kebangkitannya pertama kali, saudara, Galilea juga menjadi tempat penting di mana Yesus memulai pelayanannya. Dari Galilea lah tersiar kabar tentang Yesus di seluruh daerah. Ia mengajar dan memberitakan kerajaan Allah dan mulai karya pemulihannya. Kita bisa membaca dalam Injil Matius 4 ayat 12 sampai 17 lebih jelas lagi. Di sana dikatakan dari Galilea Yesus akan menyampaikan bahwa melalui kehadiran Yesus genaplah nubuat Nabi Yesaya, bahwa bangsa yang dalam kegelapan telah melihat terang. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus di Galilea juga menyerukan pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Intinya saudara, baik panggilan pertobatan dan nubuatan Yesaya, Yesus mau mengatakan di Galilea ia mulai mengkabarkan atau mengikrarkan atau menyampaikan kepada dunia bahwa Mesias, bahwa juru selamat yaitu Yesus Kristus datang untuk memulihkan. Bangsa yang dalam kegelapan akan menerima terang. Bangsa yang ada dalam maut, mereka akan diterangi terang yang terbit dalam diri Yesus Kristus. Dalam kata pendeknya, kehadiran Yesus atau Galilea diingat sebagai cara Yesus menyampaikan nubuat Allah melalui Yesaya itu, bahwa Allah telah datang ke dunia melalui dirinya untuk memulihkan. Inilah saudara narasi kebangkitan itu, yaitu Yesus yang hadir, Yesus yang hidup melakukan karya pemulihan. Yesus yang mati dan bangkit adalah Tuhan yang melakukan karya pemulihan melalui murid-muridnya. Apa yang dilakukan bos tadi adalah perjuangannya melakukan karya pemulihan Tuhan itu di tengah-tengah situasi hidupnya. Yang sedikit-sedikit marah pada karyawannya, dia tahu itu salah. Dia berjuang untuk mengatasi persoalan hidupnya ini yang sedikit-sedikit marah itu. Dia mencari cara bagaimana dia bisa memulihkan keadaan relasi dengan karyawannya itu. Ya, dia memberikan uang dan perhatian yang tulus kepada karyawannya dengan satu prinsip, karena kamu semua, saudara-saudara semua, karyawan-karyawan adalah saya juga. Yang butuh dihormati, yang butuh dihargai. Inilah karya kebangkitan Kristus, karya pemulihan, bahwa kamu adalah saya juga yang butuh dikasihi, butuh dihormati, dan butuh dihargai. Itulah tantangan untuk hidup
dalam menyambut Yesus Kristus yang bangkit itu. Buku yang tertulis surga, fokuskan dirimu pada Tuhan, seperti yang saya tulis dalam Warta Jemaat. Saya juga teringat dari kata-kata itu tentang ucapan seorang dokter gigi yang berusia 82 tahun. Sekarang ia telah bersama Bapa di surga, sudah meninggal dunia. Dan saat ditanya oleh tim perkunjungan, Om mau didoakan apa? Ya, masuk surga. Dan dokter gigi itu mengatakan hal spontan yang membuat kami terkejut. Dia bilang, saya tidak mau masuk surga. Saya mau bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau masuk surga. Saya mau bersama Tuhan Yesus Kristus. Terbersit dalam pemikiran saya kalimat singkat ini benar adanya. Dan kalau ada orang yang bertanya juga kepada saya, berani nggak Pak Samuel? Pak Samuel mengatakan bahwa sorga itu tidaklah penting. Dan saya akan berkata, ya, sorga tidaklah penting. Yang penting adalah kita menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan Tuhan atau fokus dengan Tuhan. Itu idealnya. Tetapi saudara, apa kenyataan yang terjadi dalam realita? Banyak orang manusia zaman sekarang, mungkin termasuk saya juga ya saat ini, atau saudara juga, kita semua dalam kehidupan sehariannya tidak fokus pada Tuhan, tapi fokusnya pada sorga. Ya, kalau mati nanti mau masuk sorga, ya, mencari sorga. Dan juga kadang-kadang seringkali fokus kita bukan pada Tuhan, tetapi pada berkat-berkat yang kita minta, yang semuanya itu ada di checklist kita, yang disebut keinginan-keinginan kita semua, kebutuhan-kebutuhan kita semua. Nah, kalau kita mau refleksi lebih dalam, saudara, sebetulnya saat kita pusing menjalani hidup, sebetulnya ketika kita merasa berat menjalani hidup, itu karena Tuhan tidak menyertai atau karena keinginan kita tidak tercapai. Saya kok yakin kita merasakan hidup susah berat. Ya, kadang-kadang kita tidak mau menjalaninya, ya merasa sudah capek sedemikian rupa. Itu karena kita tidak dapat mencapai keinginan-keinginan kita. Lalu kita alihkan keberadaan itu kepada Tuhan. Kita katakan kok Tuhan tidak mendengar doa-doa saya. Padahal Tuhan yang hidup hadir selalu menyertai kita. Hanya kita merasa kok Tuhan tidak memenuhi semua doa-doa saya. Yang tidak lain adalah keinginan atau harapan saya sendiri. Coba kita renungkan. Kita stres bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, tetapi kita merasa keinginan kita tidak kita dapatkan. Ya, ada lelucon, pernah saudara dengar mungkin ada seorang yang mengeluh pada Tuhan, capek. Hidupnya itu banyak pergumulan, gak selesai-selesai. Lalu malaikat Tuhan disuruh Tuhan bertanya, kenapa kamu murung dan kelihatan putus asa? Ya, saya murung dan putus asa, capek, setiap hari selalu ada masalah. Padahal masalah kemarin belum selesai, bahkan mau sedikit selesai kok ada masalah. Datangnya 2 atau 3 masalah dalam hidupan saya. Sungguh beban saya berat. Apa malaikat? Coba katakan kepada Tuhan, mengapa hidup saya begitu berat? Dan saya sekarang tidak mampu menjalaninya. Lalu malaikat itu berkata, jadi kesimpulannya kamu lelah dan capek. Ya betul, saya lelah dan capek. Bukan hanya lelah dan capek, tetapi lelah dan capek banget. Bahkan ditambah sekali. Capek, lelah, dan banget sekali.
Dalam kemurungannya itu, kemudian malaikat berkata, kalau begitu, apakah kamu sebaiknya pulang saja ke rumah Bapa? Langsung orang ini kaget. Wah, bukan begitu maksud saya. Malaikat berkata, ya kalau capek pulanglah ke rumah Bapa. Di sana kamu bisa beristirahat. Ya, tidak perlu menghadapi semua persoalan dunia. Oh, bukan begitu malaikat. Bukan begitu. Baik, saya akan menjalani hidup ini dengan kuat. Lalu malaikat itu berkata, ya sudah, kalau memang mau jalan dengan kuat. Selamat menjalani kehidupan, ya bro. Ya sis, ya saudaraku. Jalinlah kehidupan. Itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan hari ini mengatakan kepada kita fokus pada Yesus yang bangkit dan karya pemulihannya itu. Bukan fokus pada surga dan keinginan-keinginan kita semata-mata. Cobalah kita mulai dalam kehidupan keluarga, kita bertanya pada istri, suami, anak-anak, atau kepada orang tua, atau pada saudara kita. Di hari Paskah ini, apakah kamu teringat saya pernah menyakitimu dan sakitnya itu masih terasa sampai sekarang? Tanyakan hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Suami, istri, anak, atau ke orang tua, atau orang tua ke anak ya. Di hari Paskah ini anakku, istriku, suamiku, atau orang tuaku, apakah engkau teringat sesuatu yang menyakiti dirimu dari diriku yang saat ini masih terasa? Nanti kalau orang yang kita tanya itu berkata, ya sebetulnya ada tapi sudahlah dilupakan. Kita jangan menyerah, katakan itu. Katakan itu. Ya sebetulnya saya tidak setuju kamu bilang begini begitu. Lalu kita berkata, maafkan saya untuk perkataan atau tindakan saya yang menyakitkan itu. Maafkan saya. Aku akan berusaha lebih mengasihimu. Jadi saudara, fokus pada Kristus yang bangkit dan karya pemulihannya. Galilea itu mengajak kepada kita untuk menjadi seorang pemulih. Suami yang memulihkan, istri yang memulihkan, anak-anak yang belajar memulihkan, orang tua yang memulihkan, saudara yang memulihkan saudaranya. Fokus pada Kristus yang bangkit dan karya pemulihannya itu. Itulah kemenangan untuk kehidupan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami bagian dari murid-murid yang terkejut dengan berita kebangkitan ini. Karena kami pada kematian Kristus. Kami berfokus pada pergumulan hidup dan betapa beratnya itu. Ajarlah kami untuk memandang dan mengingat Galilea, di mana Engkau mengatakan bahwa Engkau akan bangkit dan terus melakukan karya pemulihan dalam hidup kami. Dan mampukanlah kami melakukan karya pemulihan, mulai dari diri kami sendiri, dari keluarga, dan kemudian juga dimanapun kami berada, kami anak-anak, murid-murid yang menjalani kemenangan dalam hidup ini untuk memulihkan sama kami. Kami serahkan ya Tuhan, kuasa
kebangkitan-Mu memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin.